Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kami kakak pelayan berharap kita semua masih dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, adik-adik, hari ini adalah ibadah kita masih lewat daring. Nah, kita boleh siapkan hati kita, pikiran kita untuk ambil bagian di dalam pelayanan di Minggu pagi hari ini. Nah, ibadah hari Minggu hari ini akan dipimpin oleh kakak Cahaya. Dan ada beberapa adik klien juga yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Saya mengucapkan selamat melayani buat kakak Cahaya dan adik-adik yang ambil bagian. Nah, mari adik-adik kita akan memulai ibadah ini. Kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik kita satu dalam doa. Ungkapan syukur kami boleh naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami, pengharapan kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk di Minggu pagi hari ini kami boleh ambil bagian di dalam pelayanan-Mu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Ya Tuhan ya Allah, berdoa kami untuk setiap kami anak-anak remaja, anak-anak teruna Tuhan. Dengan segala keberadaan mereka, biarlah kami di minggu ini siap untuk beribadah. Berkati kakak Cahaya yang akan memberitakan firman untuk kami. Berkati adik-adik juga semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampunkan kami akan segala dosa kami yang kami perbuat lewat tutur kata dan perbuatan yang tidak sengaja ataupun sengaja. Di dalam Kristus Yesus, kami siap untuk beribadah di minggu pagi hari ini. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, puji dan syukur Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin.
Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, tema kita hari ini yaitu berpegang teguh pada firman Allah. Mengulang kembali bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya, yaitu kepada bangsa Israel, umat pilihan Allah. Di mana dalam perjalanan sebelum sampai ke tanah perjanjian, mereka melewati Gunung Sinai. Lalu Musa naik ke Gunung Sinai, dan para pengikutnya bangsa Israel menunggu di bawah dengan memasang kemah. Nah, bagaimana juga kita tahu bangsa Israel pada saat itu tidak setia, bersungut-sungut karena mereka menganggap Musa terlalu lama berada di atas di Gunung Sinai. Melihat hal tersebut, Tuhan sungguh sangat sedih dan kecewa. Bagaimana umat yang dikasihi Allah tidak setia, dan mereka membuat patung lembu emas. Ya, adik-adik, sungguh hal tersebut mendukakan hati Tuhan. Setelah Musa turun membawa ke-10 firman Allah untuk dijalankan dalam berperilaku, bersosialisasi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Bagaimana mereka nanti untuk tiba di tanah Kanaan? 10 firman Tuhan sebagai dasar untuk kita taat dan setia kepada Tuhan. Adik-adik, kita ketahui bahwa Allah, perjanjian Allah dengan Abraham akan memberkati bangsa umat pilihan Allah, dan juga menjanjikan kepada Abraham untuk bisa keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada umatnya, umat Israel. Ada 3 tujuan perjanjian daripada Allah kepada Abraham pada saat itu, yaitu yang pertama, untuk menjadi kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Yang kedua, untuk diberi anugerah penebusan dosa. Ketiga, untuk mewujudkan tugas yang mulia, untuk berpegang teguh dengan janji antara Abraham dengan Allah. Bagaimana untuk kita mewujudkan 3 tujuan daripada perjanjian tersebut? Ya, kita dapat mewujudkannya diperlukan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Taat dan setia, itulah diperlukan dalam mewujudkan. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah taat dan setia atas firman Allah?
Jangan-jangan masih ada juga yang tidak hafal, tidak semua tahu 10 firman Tuhan yang diberikan Tuhan di Gunung Sinai kepada Musa dalam dua loh batu, ditulis dalam 2 loh batu pada saat itu. Oleh sebab itu adik-adik, mari adik-adik berkomitmen lagi untuk tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Bila kita berpegang pada firman Allah, kita akan mengalami kebahagiaan. Bukan sekedar kesenangan atau tergantung kepada kesenangan itu, tetapi kita bahagia dan bersukacita atas perintah firman Tuhan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita berkomitmen untuk tetap taat dan setia berpegang kepada firman Allah dengan cara menjauhi larangan yang Tuhan tidak sukai, rajin beribadah, rajin berdoa, berserah kepada Tuhan sebagai adik-adik teruna. Jangan pernah melupakan ajaran, jangan pernah melupakan firman Allah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menjalani perilaku kita di tengah-tengah masyarakat. Ke-10 firman Tuhan yang salah satunya, hormatilah ayah ibumu. Apakah adik-adik udah hormat? Menghargai? Ya? Tidak sedikit adik-adik muda yang tidak menghargai orang tuanya. Banyak. Ya. Mereka menganggap dirinya benar. Ingat akan firman Allah. Jangan pernah menduakan Tuhan Allahmu. Tetap Tuhanlah satu-satunya yang kita sembah. Baiklah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kembali untuk kita bisa berkomitmen lagi untuk berpegang teguh akan firman Allah. Bagaimana janji Allah kepada kita, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi karena kasih sayang Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat pilihan Tuhan, sehingga kita beroleh keselamatan daripada Tuhan. Mari sekali lagi adik-adik, kita berpegang teguh kepada firman Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk negara kami ya Bapa, dengan segala program yang diberikan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau turut campur tangan dengan segala apa yang mereka upayakan untuk semua rakyat Indonesia, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden kami ya Tuhan, tolong berkatilah Pak Jokowi, berikanlah dia kesehatan agar dia dapat memimpin negara ini, membawa Indonesia menjadi lebih maju lagi ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja dan kakak layan kami, berkatilah Bapak Pendeta yang telah melayani dan memberitakan firman-Mu hari ini. Berilah kesehatan kepada Bapak Pendeta agar senantiasa sehat selalu dan terus melayani kami. Berkati juga para kakak layan kami yang melayani pada hari ini. Engkau berikanlah kesehatan bagi mereka
agar mereka selalu setia melayani-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang terkena dampak COVID-19 ini ya Bapa. Berikanlah mereka kekuatan untuk melawan penyakit yang ada dalam tubuh mereka ya Tuhan. Berkatilah orang tua kami yang bekerja untuk membiayai kehidupan kami ya Tuhan. Berkatilah mereka supaya panjang umur, sehat selalu, dan rezekinya selalu lancar ya Bapa. Hanya inilah doa yang kami sampaikan padamu ya Bapa. Demi anak-Mu, Yesus Kristus adalah Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang membaik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memberkati kami dari awal ibadah hingga sampai sekarang ini. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini ya Tuhan, agar dapat berguna bagi gereja dan dapat memuliakan nama-Mu. Inilah doa nama yang singkat kami sampaikan melalui Putra kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur lagi Tuhan di akhir ibadah kami Tuhan. Kami memohon berkat daripada Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam melakukan aktivitas kami, dan dalam melakukan firman Tuhan yang baru kami dengar. Agar kami taat dan setia kepada firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, berkati kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan dalam melakukan firman-Mu. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Terima kasih atas kebersamaannya dalam ibadah kita saat ini.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.